Halo semuanya, kali ini kita akan latihan soal untuk bab 4 mengenai diferensiasi. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan bagi teman-teman yang ingin menyusul dan berminat untuk daftar kelas online persiapan ETS Kalkulus 1 ITS, bisa langsung mengunjungi ya link berikut. Teman-teman bisa daftar di link.id/Sofia Praba. Nah, untuk informasi lengkapnya, teman-teman juga bisa mengunjungi link berikut ya. Dan di sini kita akan bahas solusi atau penyelesaian dari soal ITS, kalkulus 1 ITS tahun sebelumnya sejumlah 8 paket. Nah, jadi nanti teman-teman kalau berminat bisa langsung mengunjungi linknya. Linknya akan saya taruh pada deskripsi grup ini ya. Kemudian kita akan lihat soal pertama yang akan kita bahas ya untuk kali ini. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa fungsi f(x) yang didefinisikan sepotong-sepotong berikut adalah fungsi yang kontinu di x sama dengan 1, tetapi tidak dapat diturunkan di x sama dengan 1, gitu ya. Nah, maka sekarang kita akan kerjakan yang saya akan namakan poin A saja ya. Nah, jadi kita akan menunjukkan bahwa f-nya itu kontinu di x sama dengan 1. Nah, maka pertama untuk menunjukkan sebuah fungsi itu kontinu di sebuah nilai x tertentu, maka yang pertama kita akan menghitung nilai f di x sama dengan 1. Nah, ketika x-nya sama dengan 1, berarti kita akan menggunakan fungsi yang mana? Kita akan menggunakan fungsi yang atas ya, karena di sini tanda sama dengannya itu ikut yang atas. Nah, jadi teman-teman akan gunakan rumus 2x plus 1, kemudian x-nya diganti 1. Nah, berarti kita dapat 2 kali adalah 3. Nah, jadi F1-nya terdefinisi ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus hitung limit untuk X mendekati 1 dari Fx. Nah, maka terlebih dahulu kita akan periksa limit satu sisinya. Nah, jadi pertama limit kiri. Berarti 1 min Fx. Jadi 1 itu didekati dari arah kiri ya. Nah, berarti apa? 1 min itu kurang dari 1. Berarti teman-teman pakai rumus yang atas ya. Jadi ditulis limit untuk x mendekati 1 min 2x plus 1, maka nanti hasilnya adalah 2 kali 1 plus 1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita periksa untuk limit kanannya. Limit kanannya berarti ditulis limit x mendekati 1 plus dari fx. Nah, berarti kalau 1 plus, 1 itu kita dekati dari arah kanan, maka 1 plus itu nilainya lebih besar dari 1. Nah, berarti nanti rumusnya pakai fungsi yang bawah ya, yaitu x plus 2. Nah, maka hasilnya berapa? 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa hasil limit kiri itu nilainya sama dengan limit kanan ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa limit untuk x mendekati 2fx nilainya ada, dan nilainya itu sama dengan 3. Nah, kemudian yang ketiga, kita membandingkan apakah limit untuk x mendekati 2fx yang kita dapatkan tadi nilainya akan sama dengan apa? F1-nya sama kan ya? Nah, maka karena dia memenuhi ketiga kondisinya ya, maka kesimpulannya adalah memang benar F-nya itu kontinu di X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa fungsinya itu tidak dapat diturunkan di X sama dengan 1 ya. Nah, di situ berarti kita ingin menunjukkan bahwa F itu tidak dapat diturunkan di X sama dengan 1. Nah, maka di sini kita harus memeriksa antara turunan kiri dan turunan kanan ya. Nah, jadi untuk turunan kiri, kita nanti tuh menghitung F aksen min dari 1 gitu ya. Nah, maka nanti rumusnya adalah limit untuk H mendekati 0 min, F dari 1 plus H dikurangi F1, kemudian kita bagi sama H.
Nah, gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan turunan kiri, kan notasinya F aksen min ketika X-nya 1. Nah, jadi apa? 1 itu didekati dari kiri gitu ya. Nah, kemudian di sini kan limitnya hanya mendekati 0 min. Berarti 0 min itu kalau teman-teman punya garis bilangan, 0 didekati dari arah kiri. Berarti hasilnya negatif yang sangat kecil ya. Nah, berarti artinya apa? 1 kalau ditambah sama 0 min, hasilnya kan kurang dari 1. Nah, maka nanti teman-teman pakai rumus yang di sini gitu ya. Nah, jadi ini itu nanti teman-teman pakai rumus 1 ya. Nah, maka sekarang kita akan lakukan perhitungan ini ya. Berarti apa? Limit H mendekati 0 min. Nah, sekarang hasil dari F1 plus H apa? Kalau Fx-nya itu rumusnya ini. Nah, berarti apa? Setiap X yang ada di sini diganti sama nilai yang dalam kurung ya, yaitu 1 plus H. Jadi nanti kita dapat apa? 2 kali 1 plus H. Nilai F1 tadi kan 3 ya di atas. Terus dibagi sama H. Oh iya, maaf. Ini masih kurang. Ditambah 1 ya. Jadi ini hasil dari F1 plus H-nya. Kemudian dikurangi sama F1-nya nilainya 3 ya. Hasil perhitungan di atas tadi. Terus dibagi H. Terus sama dengan limit. Untuk H mendekati 0 min. Kita punya 2 plus 2H plus 1 min 3 per H. Tadi kan yang ini habis ya. Terus ini disederhanakan. Jadi seperti kita punya limit untuk H mendekati 0 min dari 2. Berarti hasilnya sama dengan 2. Nah, berarti turunan kirinya adalah 2 ya. Nah, sekarang kita akan lihat turunan kanan. Untuk turunan kanan, berarti notasinya adalah F aksen plus dari X-nya 1. Jadi kita menghitung limit untuk H, sekarang mendekati 0 plus ya. Dari F1 plus H, dikurangi F1, kemudian dibagi sama H. Dan di sini karena hanya itu 0 plus, berarti 1 kalau ditambah H nilainya lebih besar dari 1. Oleh karena itu nanti teman-teman pakai rumus Fx-nya yang X-nya lebih besar dari 1. Jadi rumusnya apa? Yang X plus 2. Nah, kemudian kita akan hitung perhitungan limitnya ya. Berarti limit H mendekati 0 plus. Nah, sekarang kalau Fx itu adalah X plus 2, maka sekarang F dari 1 plus apa? Maka setiap X-nya ganti sama 1 plus H, gitu ya. Nah, maka hasilnya 1 plus H, kemudian ditambah 2 ya. Terus dikurangi sama F1, hasilnya tadi 3, dibagi sama H. Nah, maka 1 plus 2, 3, dikurangi 3 habis. Nah, terus ini bagi ini kan 1 ya. Nah, berarti sama dengan limit untuk H mendekati 0 plus 1, hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini kita mendapati bahwa karena turunan kiri itu ternyata hasilnya tidak sama dengan turunan kanan, karena turunan kirinya kan 2, turunan kanannya adalah 1 ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa F-nya itu tidak dapat. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk soal yang pertama ya. Nah, kemudian kita lihat soal yang berikutnya. Kalau diberikan sebuah fungsi implisit, tentukan dy dx di titik 0, min 3. Nah, maka untuk mencari diferensiasi implisit, kedua ruas itu titik y min x. Berarti teman-teman bisa pisah ddx dari 3x kuadrat, kemudian ditambah ddx dari y kuadrat, dikurangi ddx dari 2xy, x dari 5y, dikurangi ddx dari x dari 0. Nah, berarti kan yang ini bentuknya kan U kali V ya. Nah, maka nanti turunannya harus pakai rumus U kali V sama dengan U aksen kali. Nah, maka turunan 3x kuadrat hasilnya adalah 6x. Turunan y kuadrat adalah 2y. Terus belakangnya dikali dy dx. Min. Turunan ini berarti U-nya 2x-nya ya. Berarti U aksennya 2. Dikali sama V yaitu y, ditambah U yaitu 2x kali dy dx. Kemudian,
turunan 5Y, yaitu 5 kali dy dx. Nah, berarti kita akan punya 6x ditambah 2y kali dy dx kali dy dx min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang yang ruas kiri itu kelompokkan yang hanya mengandung dy dx. Berarti 2y dy dx min 2 dx. Nah, selebihnya itu pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti min satunya jadi 1. Ini pindah ke kanan jadi positif. Ini pindah ke kanan jadi positif. Ini pindah ke kanan jadi negatif ya. Nah, terus yang ruas kiri, dy dx-nya di ruas kanan tetap ya. Kita hanya mau cari rumus dy dx 2y min 6x. Kita bagi 5. Nah, terus kita ingin mengevaluasi nilai dy dx di titik ini ya. 0, min 3. Jadi artinya apa? Setiap x-nya itu kita ganti sama 0, setiap y-nya diganti sama min 3. Berarti min 3 dikurangi 6 kali 0 dibagi sama 2 kali min 3. Min 2 ke 1 min 6 min 0 dibagi sama min 6. Yang atas min 5 ya. Yang bawah min 1. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 5. Jadi itu adalah penyelesaian untuk soal yang kedua ya, mengenai diferensiasi implisit dan kita evaluasi untuk nilai x-y tertentu. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya. Thank you.